Gabungan aktivis mahasiswa peduli keadilan yang dikomandoi oleh M. Sanusi bersama ratusan massa mendatangi kantor Kejati, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terkait dugaan kriminalisasi dan rekayasa perkara tindak pidana korupsi, Tipikor, Kamis 30 Juli 2026. Menyatakan perkara tersebut bermula dari transaksi pinjaman uang sebesar 1 miliar rupiah pada Desember 2024, IT masih berstatus calon wakil bupati. Dari nilai tersebut, dana yang diterima disebut hanya 872,5 juta rupiah karena telah dipotong bunga di muka. Menurut Koordinator Aksi Hubungan Para Pihak sejak awal merupakan utang piutang pribadi, yang diperkuat dengan adanya pembayaran bunga sebesar 15 juta rupiah pada Oktober 2025 melalui transfer bank dengan keterangan untuk membayar bunga. Mereka juga menduga setelah IT dilantik sebagai wakil bupati pada Februari 2025, HZL mulai mengaitkan pinjaman tersebut dengan proyek pemerintah serta diduga melibatkan seorang anggota Polri aktif untuk memberikan tekanan. Selain itu, asal-usul uang tunai Rp436.250.000 yang ditampilkan sebagai barang bukti dalam konferensi pers Kejati Sumsel. Adapun beberapa koordinator aksi meminta aparat penegak hukum memeriksa secara menyeluruh seluruh transaksi perbankan, komunikasi para pihak, rekaman CCTV, dokumen penyitaan, hingga proses penetapan tersangka dan penahanan AK serta IT. Mereka menegaskan seluruh dugaan tersebut didasarkan pada keterangan dan bukti yang dimiliki, sehingga meminta pemeriksaan dilakukan secara independen, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Media Palembang Sumsel Today melaporkan. Sebelum diorasikan oleh rekan-rekan tadi, bahwa dapat kami sampaikan bahwa tersangka IT ini sudah melakukan pra-peradilan. Mungkin dalam beberapa hari ke depannya, tanggal 3 sudah mulai. Terkait dengan apa yang kami laksanakan melalui bidang Pisus, tentunya Kejaksaan Tinggi melalui bidang Pisus tetap menghormati dalam proses hukum azas praduga tak bersalah. Silakan dari rekan-rekan untuk mengawal proses hukum di tingkat Rapid, memantau kinerjanya nanti terkait dengan kita sama-sama terbuka dan transparansi akuntabel dalam proses hukum. Nah sekarang ini kan uang Kejati tidak ada yang menemui kamu waktu demo ini. Ada tak? Siapa? Oh Pak Iwan tadi. Jadi cak mana Sanusi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ya, bahwa hari ini kesimpulan kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi untuk menghentikan kasus perkara ini. Bahwa ini kasus perkara adalah perdata, bukan pidana, bukan juga OTT. Bahwa kronologis kerangkaian cerita itu bukan terjadi OTT. Maka dari itu, untuk dihentikan kasus masalah wakil bupati Kabupaten Pali ini, bahwa sudah terang benderang bahwa ini terjadi adalah utang piutang. Kenapa? Karena duit itu 436.250 itu duit yang dibayar dari Repi ke Farizal. Dibayar itu pada tanggal 22 bulan 5 dibayar. Ternyata di OTT itu dibuat tanggal 3. Yang bersangkutan berada di dalam, duit itu baru dibawa, baru dihadirkan. Kan lucu. Maka dari itu tolong hentikan, jangan menjadi polemik dan akan menjadi curam bagi para kejaksaan itu sendiri. Pada prinsipnya kami aktivis mendukung adalah pemberantasan korupsi, tapi jangan juga dikriminalisasi seseorang. Itu sangat penting bagi kita semua yang ada di Sumatera Selatan, itu khususnya. Sejauh ini kasus ini sudah sampai kemana, Pak? Kasus ini masih tahapan kita prapit. Kita melakukan prapit terhadap kasus ini, sidang pertama pada tanggal 3 bulan Agustus ini. Sudah koordinasi belum dengan FDF? Sudah kita sampaikan bahwa kita ada prapit. Apalagi? Kalau Harrison tadi itu sebagai yang Pelapor ya. kita memang ada rangkaian itu tentang masalah janji masalah waktu datang setelah pilkada, Horizon datang minjemi duit kepada saudara Iwan Tuaji, diterima oleh Iwan Tuaji. Itu pun masih panjang waktu ritmenya, diterima oleh Iwan Tuaji, sehingga ada yang namanya utang, bukan masalah janji politik atau janji proyek, tidak sama sekali. Wakil wali kota, wakil bupati
tidak punya wewenang yang namanya mengatur proyek, kecuali Adosiko lah, pokoknya di Palembang nih kan, di Sumsel nih kan. Tapi untuk wakil wali kota atau wakil bupati tidak bisa yang ngatur namanya proyek. Makanya salah kalau ada statement mengatakan bahwa pengaturan proyek salah. Kata. Yang kedua, ini murni utang piutang. Itu yang penting. Yang ketiga, tidak ada yang namanya OTT. OTT itu kan sudah jelas. Bahwa tangkap tangan, tidak ada yang namanya tangkap tangan terjadi pada tanggal 4 atau tanggal 3 bulan Juli tadi. Nah, kalau untuk saudara Horizon sendiri, langkah hukum yang akan dilakukan apa? Harapan dari... Harapan kami bahwa Horizon harus bertanggung jawabkan ini, karena utang masalah utang. Karena perlu diketahui, duit itu sudah dibayar. Dibayar dari kami melalui si Lepi dan berserta bunga. Duit itu sudah ada buktinya, 436.250 itu bayar cash melalui Bank BCA. Berserta bunga pula, aduh kwitansinya lengkap gitu, sudah lengkap. Sampai saat ini loh, ada nggak etiket bertanggung jawab dari Horizon? Tidak ada. Maka dari itu, jangan dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan hal lain. Maka dirugikan adalah lembaga yang besar ini. Ini kan dimanfaatkan artinya. Ini ada yang dimanfaatkan, ini dirugikan ialah ini. Lembaga tertinggi kita ini, lembaga kejaksaan yang kita banggakan saat ini, itu kan. Jangan sampai terjadi di Sumatera Selatan. Hentikan ini, jangan menjadi gelombang besar, menjadi isu yang besar. Jangan sampai menjadi gelombang akan menjadi mencederai nama baik kejaksaan itu sendiri. Ya.